Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlin Ramasari dengan NIM 2130207062. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik pembelajaran mikro. Komponen ekosistem dan interaksinya. Tujuan pembelajaran 10.4.1 peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian ekologi, faktor biotik dan abiotik. Apa itu ekologi? Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem mempunyai 3 arti, yaitu 1. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara faktor biotik dan abiotik. 2. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komunitas dan habitat. 3. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Contoh ekosistem, ekosistem pantai dan ekosistem hutan. Soal literasi. Berdasarkan infografis sebelumnya, tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini. 1. Hutan merupakan media penerima dan penyimpan karbon utama, benar atau salah? 2. Provinsi di Indonesia yang memiliki hutan lindung terluas adalah Kalimantan, benar atau salah? 3. Hilangnya hutan menyebabkan hilangnya spesies hewan dan tumbuhan langka, benar atau salah? 4. Setiap tahun 13 juta hektar hutan hilang dan 75% keanekaragaman hayati berdiam di hutan, benar atau salah? Selanjutnya, ekosistem terdiri dari 2 faktor utama, yaitu faktor abiotik yang berarti tidak hidup dan faktor biotik yang berarti hidup. Yang pertama, faktor abiotik. Faktor abiotik adalah komponen fisik dan kimiawi yang terdapat pada ekosistem. Contoh komponen abiotik dan pengaruhnya. Yang pertama, air. Air mengandung jenis unsur dan senyawa. Air dapat berubah wujud menjadi uap cairan, es, padat, tergantung pada kondisi lingkungan. Selanjutnya, sinar matahari. Sumber energi bagi seluruh kehidupan di bumi. Di dalam ekosistem terjadi transformasi energi, yaitu aliran energi dari trofik di tingkat trofik selanjutnya. Sinar matahari digunakan tumbuhan untuk berfoto. Kemudian udara. Udara merupakan sekumpulan gas pembentukan lapisan atmosfer. Fungsi udara untuk menunjang kehidupan penghuni ekosistem. Oksigen untuk respirasi makhluk hidup, sedangkan karbon untuk proses fotosintesis tumbuhan. Kemudian ada tanah. Tanah terbentuk karena proses pelapukan batuan dan pembusukan senyawa organik. Komponen tanah, bahan mineral, bahan organik dan air. Selanjutnya, kelembapan. Kelembapan dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari, angin, dan curah hujan. Kelembapan rangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tumbuhan. Alat pengukur kelembapan, higrometer. Dan terakhir, suhu. Suhu adalah derajat energi panas yang berasal dari sinar matahari. Suhu tiap ekosistem berbeda tergantung pada keadaan geograf dan ketinggian. Suhu mempengaruhi keanekaragaman hayati. Suhu diukur faktor yang kedua, yaitu faktor biotik, di mana faktor biotik tersebut terbagi menjadi 2 komponen utama, yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. 1. Komponen autotrof. Komponen autotrof disebut produsen mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Organisme uniseluler dan multiseluler yang dapat membuat makanan sendiri. Fotoautotrof, organisme yang dapat melakukan fotosintesis, berklorofil. Kemoautotrof, organisme melakukan kemosintesis, menggunakan bahan kimia. 2. Komponen heterotrof. Komponen heterotrof disebut konsumen karena memanfaatkan bahan organik yang sudah disediakan oleh produsen. Konsumen 1 sama dengan herbivora, pemakan tumbuhan. Konsumen 2D sama dengan karnivora, pemakan hewan, bisa juga omnivora, pemakan segala. Komponen heterotrof terdapat juga dekomposer dan detritivor.
Dekomposer merupakan mikroorganisme yang menguraikan sisa organik hewan atau tumbuhan menjadi zat sederhana. Contohnya bakteri dan jamur. Detritivor merupakan organisme yang memakan serpihan hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Contohnya rayap, cacing tanah, keluing, bintang laut. Sekian penjelasan mengenai komponen ekosistem dan interaksinya pada bagian pengertian ekologi, faktor biotik dan abiotik. Terima kasih.